Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Kali ini berjumpa lagi dengan saya Cokri Channel. Saya akan bagikan video tentang alam yang ada di wilayah area Jati Asih, Rawa Semut. Itu seputaran Rawa Semut RW 11 RT 3 kalau tidak salah ini, dan juga perbatasan RW 3 RT 3 wilayah Jaka Mulia, Bekasi Selatan. Ini masih terbilang alam ini, atau luas lokasi rawanya. Ini masih banyak lahan kosong, hektaran ini, hektaran, bukan ribuan meter tapi hektaran. Di sini masih banyak ada juga tempat peternakan sapi nih, peternakan sapi. Tuh ada Bapak Haji Damanhuri kalau tidak salah pemiliknya. Baik, untuk selanjutnya kita langsung aja kita cek area persawahan atau lahan kosong yang masih hektaran, tidak atau belum dipergunakan untuk perusahaan maupun komplek-komplek atau klaster-klaster. Ya, ini gambaran seluruh area Rawa Semut. Nah, masih perairan ini, lahan kosong. Itu ada orang mancing, tuh ada orang mancing pakai joran tegek panjang. Nah, ini ada peternakan sapi, tuh peternakan sapi. Ini punya Pak Haji Damanhuri kalau tidak salah. Ini banyak sapinya nih, puluhan ekor atau ratusan ekor tuh kelihatan. Sapinya besar-besar. Ini sapi ini kayaknya buat Idul Adha ataupun HKK ini bisa kita beli nih. Tuh, beliau punya lahan luas ini ribuan. Ini di balik tembok ini pun ini sapi ini peternakan. Ini empang-empang kosong, empang-empang kosong yang terbengkalai. Mungkin ada pemiliknya tapi tidak dirawat ini. Nah, yang ini liar, ini liar. Ikannya kelihatan banyak tuh, ikannya tuh banyak, ikannya lihat kelihatan banyak. Ini ada kayaknya udah mulai diuruk nih, mau dibangun kali ini tuh, mau dibangun kali untuk klaster kayaknya diuruk. Nah, ini lahan kosongnya, lahan kosong perairan Rawa Semut. Ini memang jarang dijamah orang, karena masih ada aura mistis di sini. Tapi saya tidak ngebahas arah sana, tidak ngebahas arah mistisnya, karena saya datang ke sini mau buat konten aja. Nah, ini tuh lahan area perbatasan komplek Coca-Cola ini. Nah, tuh kelihatan sebelah sana kampung. Ini ada perahu atau getek. Oh, yang dipergunakan buat ke tengah, ke seberang sana mungkin tuh ada orang mancing juga tuh. Di sana juga ada orang lagi nembak ikan. Tuh nembak, ini ada dua perahunya atau geteknya tuh. Tuh kelihatan tuh. Tuh ada dua getek. Nah, itu masih persiapan mancing kayaknya tuh masih tuh. Oh, ini luas sekali ini masih. Nah, ini tidak ada kerambah. Di sini tidak ada kerambah. Tuh, tidak ada kerambah. Kemungkinan orang-orangnya udah mulai agak males ngurus-ngurus kerambah karena sering banjir ini. Masih banjir ini. Nah, ini masih luas. Luas areanya, masih luas. Masih kosong, belum terurus para peternak ikan atau kerambah. Nah, tuh kelihatan luas sekali tuh, sampai sana ujung masih wilayah area Rawa Semut. Nah, tuh sedangkan di depan sana itu udah ada tembok-tembok, mungkin udah ada pemiliknya mau dibangun klaster mungkin, cuma belum dikerjakan. Itu ini banyak bangunan, pabrik-pabrik juga ada. Tuh ada beberapa pabrik di sini.
area ini memang ini masih hektaran lahan kosong ya, mungkin sudah ada pemiliknya masing-masing, cuma belum dibangun aja. Saya kira seperti itu gambarannya. Ini tanahnya atau lokasinya agak sedikit letter L ini. Letter L ini banyak rumput-rumput makanan sapi ini. Kambing, sapi, ya ini banyak tuh, bagus-bagus rumputnya. Tuh, masih luas tuh. Tuh, masih luas. Makanya kalau kita punya peliharaan kambing ataupun sapi, itu di sinilah kalau mau cari nih. Sini banyak tuh, subur-subur tuh. Tuh rumputnya subur-subur, atau makanan sapi, makanan kambing juga. Tuh yang sana itu khusus kambing. Tapi kayaknya nggak ada yang ngambilin tuh. Nggak tahu itu entah dalam entah gimana, nggak tahu. Nah, ini danau ya. Danau area rawa semut. Ini terbilang cukup angker ini ternyata. Saya dapat auranya angker, tapi saya nggak ngebahas ke situ. Ini ada rumah villa lumayan nih, kelihatan bagus. Villanya kelihatan bagus, pinggir danau, tata rapi. Kayaknya orang pembesar juga ini pemiliknya ini. Rumahnya bagus banget. Tuh, kelihatan ya. Tuh. Oh, banyak apa namanya, bangunan kontrakan juga banyak. Nah, ini klaster, saya nggak tahu klaster apa karena saya bukan orang sini. Jadi saya nggak tahu itu depan klaster tuh. Banyak toron-toron air kelihatan. Nah, di sini memang kalau orang yang sudah memiliki indera keenam atau penglihatan gaib, ini pintu masuk alam gaib. Terus terang aja, akses alam gaib dari sini ke galaksi, juga ke rawa antung. Ini aksesnya dari sini nih ternyata nih. Saya juga tadi masuk disambut ya, alhamdulillah. Saya nggak niat jahat kok. Itu saya nggak niat jahat di sini, saya cuma mau buat konten aja ini. Itu ini di sebelah sana itu yang banyak pohon pisang itu banyak orang mancing itu. Entah bayar entah gimana, saya nggak tahu karena saya tidak masuk ke area sana. Saya tidak masuk ke area sana. Nah, ini di wilayah ini dulunya memang tembusan rawa antung sama rawa minyak kampung 2 itu jadi satu. Karena adanya perubahan zaman, makanya terpotong-potong. Jadi terpotong-potong, dia punya perubahan cukup pesat. Karena banyak orang biasanya memanfaatkan lahan kosong dengan cara ngontrak ataupun membeli bagi yang punya modal. Tuh, ini masih luas banget ini. Kelihatan hamparan tanah kosong atau danau di depan kita itu. Tempat orang hiburan mancing. Nah, itu kelihatan tuh mulai bertambah lagi orang mancing di bagian selatannya, pojok. Pabrik itu depan tuh, PT apa itu, ada tulisannya tuh PT. Itu PT apa gitu, saya nggak tahu. Karena jauh banget, kecil tulisannya itu. Ini memang kalau dibangun klaster ini strategis, kalau saya bilang nih. Strategis. Itu karena ini termasuk jalur sunyi ya, artinya agak menyepi. Jadi kalau untuk tidur maupun istirahat ini cocok. Nah, ini banyak pohon kenanga ini. Kenanga apa cempaka nih, saya kurang tahu juga, tapi kayaknya kenanga antara kedua nih. Kalau nggak kenanga ya cempaka. Nah, ini kelihatan tuh, ini wangi nih, tuh. Ini wangi, pokok gembunga ini wangi. Kalau kita taruh di dompet dia awet, bisa berminggu-minggu ini wanginya. Ini banyak dibudidayakan kayaknya, tapi udah mulai nggak dirawat. Ini tadinya mungkin
tukang kembang tuh berusaha dikembangbiakan, tapi udah nggak digunain lagi nih, nggak dilanjutkan kayaknya. Tuh bunganya seperti ini tuh, ini bunga kenanga namanya tuh, apa kantil gitu ya, sejenis kantil tuh. Yang kebanyakan sih banyak yang bilang katanya ini kenanga, tapi dia mirip dengan cempaka. Tuh, jadi dia kalau baru mekar atau baru tuh keluar itu kayak cabai bentuknya, bunganya kayak cabai. Ini langsung mekar aja nih tuh. Tuh, kelihatan masih luas ini lahan kosong. Kalau yang punya modal besar ini bisa dijadikan klaster ini. Kalau diuruk klaster, pintu masuknya sini, dia sini tuh pintu masuk untuk ke area ini gitu. Ini untuk pintu masuknya tuh, kelihatan ada motor lewat kan di perempatan. Ini di balik tembok ini peternakan sapi. Ini peternakan sapi ini balik tembok ini. Nah ini yang ini kayaknya klaster, ini buat klaster. Saya nggak tahu nih, belum ada pelangnya atau belum ada reklamenya, ini belum ada kelihatan bahwa ini untuk klaster atau apa gitu. Tuh ini ada yang udah lagi dibangun. Tuh ada betonan udah berdiri, ada beberapa tiang tuh kelihatan. Nah ini lahan kosong tuh, udah ada pemiliknya. Biasanya kalau udah kayak gini udah ada pemiliknya nih, udah diuruk rapi, tinggal dibangun nih kayaknya. Belum ada modal kayaknya. Nah ini tuh kelihatan kan. Nah ini punya peternakan Pak Haji nih, Pak Haji Damanhuri itu. Ini cukup luas nih, areanya cukup luas dia. Kelihatan tuh sapi-sapi tuh. Banyak sapi-sapi tuh, banyak bener sapi-sapinya, besar-besar lagi, subur-subur, banyak tuh. Kelihatan ya sapi-sapinya tuh, lagi pada istirahat, sapinya kecapean makan kali. Kebetulan saya lagi libur aktivitas, saya bahas nih masalah rawa semut. Jadi ya gambarannya kayak gitu tuh, ada aura mistis di area ini cukup kuat, tapi saya nggak ngebahas itu karena saya bukan paranormal. Nanti kalau saya bilang gini saya salah, itu bukan, saya nggak ada niat ke situ. Saya kesini cuma mau ambil gambar untuk apa namanya, nanti kedepannya dibangun. Saya udah punya memori di sini karena bertahun-tahun saya belum pernah kesini nih. Terus terang aja, ini baru kali ini saya kesini, bertahun-tahun belum pernah saya jabah ini yang namanya rawa ini, baru kali ini nih. Mungkin tadinya dari Komsen ke sini nih kayaknya nih. Kalau dari Komsen mungkin tadinya sampai sini rawanya ini, karena dia potong adanya pembangunan. Ini sebenarnya akses kalau jalannya nembus itu ke Rawabogo dan ke beberapa wilayah Bogor itu nyambung ini sebenarnya, cuma sudah terpotong-potong dengan bangunan serta pabrik-pabrik. Jadi semuanya udah tinggal sisa-sisa ini, termasuk sisa-sisa ya, tapi masih lumayan kalau dibangun ini, masih termasuk terbilang luas. Tuh untuk saudaraku yang tahu area ini, kalau mau mencari hiburan memancing ya silakan. Tuh silakan, ini luas, masih bisa memancing di area kosong itu tuh. Tuh masih luas banget. Kalau kita mau mancing itu enak buat hiburan rakyat. Ada yang mau masuk juga, mau mancing juga kali ini, bapak-bapak sama anaknya nih. Kelihatannya mau mancing tuh, terus dia mau ke sana. Ini juga ada yang lagi mancing tuh, pakai topi hijau kuning, baju hitam. Terus udah serius bener dia, tapi belum kelihatan ada yang berhasil angkat ikan ya. Nah ini memang dalam airnya, ini dalam, terus terang aja dalam.
makanya ada getek atau perahu kecil tuh buat nyebrang. Tuh ada yang lagi angkat jaring kayaknya tuh. Tuh 2 orang seperti itu tuh. Ini belum termasuk banjir gitu. Kalau banjir ini nggak akan segitu, kedalamannya itu bisa seleher atau melebihi leher. Intinya tembok yang bata itu tuh itu kerendam. Kalau musim banjir itu kerendam. Nah, ini orang masang jaring, udah kelihatan diangkat jaringnya tapi belum ada ikan itu. Ya mungkin baru mau dipasang kayaknya mau dipasang jaringnya. Tuh beliau bapak-bapak semua ini tuh. Jadi memang saya kebetulan nggak bawa joran ini. Kalau bawa joran saya mancing di sini nih. Tuh, saya mancing nggak bawa joran saya. Jadi kesini cuma mau ambil gambar aja ini. Ada pohon pete, pohon nangka, pohon belimbing, pohon pisang, pohon singkong apa tuh yang dari Papua kayaknya tuh, pohon mangga, pila, pohon kelengkeng ujung. Nah, ini buat tanaman bermanfaat semua, ini ada buah-buahannya. Tuh, biar kalau misalnya kayak gini bagus ini nanam, nggak kelihatan cantik tapi nanti ada hasilnya. Jadi hasilnya itu bisa dimakan. Nah, ini bapak-bapak yang lagi pasang jaring. Nah tuh kelihatan tuh. Tuh seperti itu dalamnya air pada saat seperti ini, karena ini belum banjir, terus terang aja belum banjir. Jadi kalau banjir penuh airnya ini sampai sini nih. Kalau banjir sampai sini nih. Nah, ini kerendam. Itu kebetulan ini musim kering. Nah dalamnya hanya segitu tuh. Tuh pasang jaring beliau. Itu lagi cari ikan ini buat nafkah begini. Lumayan lah daripada bengong di rumah. Panjang juga nih jaringnya, hampir 200 meter kayaknya ini, panjang bener. Nah, ini gambarannya seperti itu. Rawa Semut Jati Asih RW 11 RT 1 sampai dengan 7. Tuh areanya cukup luas, masih lahan kosong, bisa dimanfaatkan untuk bikin klaster kalau diuruk. Kalau sudah diuruk bikin klaster ini lumayan, ratusan rumah jadi ini. Tuh, panjang bener nih jaring, bener panjang, kayaknya lebih dari 200 meter jaring ini. Nah, ini termasuk orang-orang berani. Kalau saya takut ini turun ke sini, takut ada ular ini. Ular pasti ada, cancaknya ini. Udah berbagai macam jenis ular ini pasti ada. Cuma nggak kelihatan aja dia ngumpet kalau siang gini. Dia keluar kalau cari makan aja, kalau lapar itu ular-ular itu. Nah, ini ada anak-anak kecil sama bapaknya lagi jalan-jalan juga kayak saya kayaknya nih. Tuh kelihatan kan? Tuh kelihatan. Mereka pada cari hiburan aja di sini. Tuh, sama kayak saya juga cari hiburan. Daripada di rumah kelangap-longo, nah, saya jalan ke sini. Lihat rawa kosong. Oh, masih luas banget ini, luas bener. Terbilang luas areanya ini. Orang jarang sih yang yang coba-coba mancing di sini, paling hanya beberapa orang aja yang tahu, karena letaknya ini amat tersembunyi, ketutup bangunan, bangunan pabrik serta bangunan peternakan. Jadi memang nggak ada yang tahu, hanya beberapa orang aja yang tahu ini. Tuh, ada kalinya, ada sungai, atas sungai itu di bawah kelihatan ada gorong-gorong. Tuh ini masih tempatnya hiburan rakyat ini ya, pada dimanfaatin sama orang-orang sekitar untuk cari lauk makan. Ini mungkin udah dibeli sama orang pembesar ini kayaknya nih. Ada empang di dalam, luas juga empangnya, lumayan hampir 200 meter ini empang. Nah ini
Ini rakit buat penyeberangan akses ke sana tuh, ke ujung. Tuh, bagi yang bisa naikin ini bisa dipergunakan. Ya, saudara-saudaraku yang hobi mancing, ini kelihatan ikannya banyak ini sebenarnya nih. Banyak ikannya tuh. Tuh pada nenggak-nenggak kelihatan. Tuh banyak. Cuma memang agak sulit makannya sekarang karena banyak makanan dari komplek-komplek, pabrik-pabrik, buang limbah sembarangan. Ikan pun kalau dipancingin agak sulit. Tuh. Emang begitu, kalau yang kena air limbah pasti susah makannya ikan. Nggak di sini, nggak di rawa manapun. Tuh kelihatan tuh banyak berupusan ikan. Itu bukannya apa namanya, bukan binatang lain, ini ikan sebenarnya, ini ikan mujair. Ini bawahnya ini ikan mujair, bukannya bulus ataupun apa namanya ular, bukan. Tuh, itu berupusan ikan itu. Kalau ular itu jalan, dia jalan kayak apa ya, kayak kereta nggak putus-putus. Nah ini putus ini. Jadi ini ikan mungkin lagi bersarang, mujair ini lagi bersarang. Jadi kalau mancingin dia itu harusnya mancing lubang di sini, bukan pakai empan. Jadi pakai apa namanya, cotton bud, karet juga bisa, atau cacing susu dipanjangin, jangan dipotong, biarin aja, nanti pasti dimakan sama ikan jair. Gede-gede kayak nih ikan ini, besar-besar nih. Tuh ada satu yang lagi nembak ikan tuh, satu orang di pojok. Ada PT apa tuh, 3 PT Tika Suara Sakti itu kali, nggak tahu lah saya. Mas mau mancing? Mau ngapang di jala? Makan ada jala. Iya, ada jala di tengah. Ya akalin aja. Ayo udah ya, mumpung saya lagi video ini nih. Iya, kita mah resep aja ini. Iya. Lagi ngiatin rawa. Ini emang ikannya gede-gede ini. Ya, kagak. Iya lumayan tapi ya. Ya, ada yang gede juga 5 jari kalau yang dapat. Ya nila itu, nila. Jair nila campur itu kayak yang buntut merah. Gabus ada gabus. Banyak. Oh, iya bener. Ntar kapan-kapan saya mancing Iya, betul. ngakalin gabus. Resep bener buat hiburan daripada bengong. Iya, betul. Iya, ini mau ngambil jaring apa jala? Jala kita nyemplung. Buset. Lah emang cetek ini? 2 meteran. Waduh. 2 meter harus pakai itu ya, pakai ini nih, apa namanya? Getek ya. Kalau nggak pakai getek mah ya kagak bisa kalau nggak bisa berenang ngeri. Iya. Belum dibangun ini, masih enak buat hiburan. Tuh. Luas banget, masih lahan kosong. Itu banyak ikannya bener pada berpus tuh. Nila itu. Jelas nila. Berpus. Banyak, masih luas banget. Ini Coca-Cola ini, komplek Coca-Cola. Kesananya tuh ke timur Coca-Cola. Ini kalau ke selatan terus itu arah ke sana itu Komsen, tembusnya itu ke Bogor, area Bogor. Nah ini ada kerambah, itu kerambah, bekas kerambah mungkin masih dibudidayakan itu. Tuh, masih dibudidayakan kerambah tersebut, kayaknya masih dimanfaatin. Kelihatan tuh banyak perupusan ikan banyak kelihatan, berarti ikannya masih benar-benar alam. Ini geteknya nih, geteknya ini banyak bekas kiong, itu kiong pas orang ngejala. Kita lihat nih, saudara kita lagi mau terjun pakai getek. Nah, udah mulai dilepas tambangnya, pakai getek beliau. Mau ke tengah, saya mau ke tengah. Nah, seperti itu caranya mempergunakan getek.
Nah, enak banget kalau udah biasa mah, nggak takut tenggelam tuh. Tuh. Jadi nggak pakai dayung, dimanfaatin pakai triplek aja tuh, udah jalan dia ke tengah. Kelihatan kan ke tengah, katanya ada jalanya tenggelam di sini, di mana tahu, mungkin lagi lempar putus tambangnya, terlepas dia. Nah, ini makanya lagi dicari tuh keberadaan jala tersebut. Sepertinya orang ini juga lupa nih, saudara kita nih, posisinya, makanya masih bingung. Nah, masih bingung, masih dicari-cari titiknya di mana. Ternyata nih dalamnya 2 meter. Kalau 2 meter lumayan. Itu lumayan dalam. Nah, tuh, udah diturunin pemberatnya supaya nggak lari tuh getek. Posisi kayaknya di situ tuh. Nah, pakai joran sejenis garong. Wah, orang ini udah lihai nih pakai getek. Kalau saya nyebur tuh, pasti nyebur saya kalau kayak gitu tuh. Udah dilempar, kita lihat apakah jalannya ketemu, masih di tenggelamin, karena dalam airnya ini ternyata 2 meter. Lumayan ya, 2 meter mah lumayan, cukup dalam itu kalau 2 meter. Nah, masih dicari tuh, pencarian jala yang tertinggal atau putus. Nah, kena kayaknya tuh. Enggak, bukan. Nah, ini biasanya memang banyak yang ngejala di sini kalau pagi sore. Biasanya kalau ngejala tuh pagi sama sore ikan pada keluar. Nah, masih luas, soalnya masih luas banget. Tuh, masih hamparan tanah kosong ke sana-sana. Itu juga ada pabrik tuh, nggak tahu pabrik apa itu. Tuh, ada sapi, si alami, bener-bener alami. Nah, ditambah lagi pemberatnya dari batu kayaknya tuh, buat mencari biar gampang tenggelam, senarnya biar mudah tenggelam. Tuh, kelihatan kan, masih kotak-atik dia. Itu yang di ujung sana mungkin agak jauh tapi kelihatannya tukang nembak ikan. Itu orang nembak ikan sendirian aja, berani itu. Jalannya pinggir-pinggir tembok, dia ngerambat tapi berani, termasuk berani orang itu. Nah, tuh lagi dicari ini tuh, ada pembandulnya tuh, batu. Belum dibuka kancingnya, kuncinya belum dibuka, main lempar aja. Berbalik dia, untung nggak kena jidat. Tuh, kita lihat. Nah, dilempar. Nah, itu ikannya pasti pada ke pinggir tuh, kena getaran itu. Mulai ditarik pelan-pelan. Ini posisinya nyari jala, ini jala terlepas, mungkin iketannya putus. Nah, belum ketemu, masih kelihatan kosong. Dalam ya, ternyata dalam, bener-bener dalam. Dalam tuh kelihatan, cukup dalam itu, lumayan. Belum dapat jalanya. Kailnya kayaknya kurang gede itu, kailnya harus kail gede itu. Kalau kail gede ketemu, nyangkut dia. Nah, ini kalau kelihatan jorannya melengkung keras, nah itu berarti di situ posisinya jala tersebut. Nah, kalau diturunin, kalau nggak bisa nyelam ini, wah repot juga, harus bisa nyelam. 2 meter, lumayan dalam. Belum ketemu, belum dapat, belum berhasil jalannya dicari, masih dicari-cari menggunakan joran atau kail garong.
sebenarnya sih kalau ngakalin kayak gitu pakai kail yang kasar-kasar juga dibanyakin tuh bisa sebenarnya. Di apa namanya, dibikin sarung panjang lebih gampang daripada pakai batu. Dia akan nyangkut kalau pakai kail banyak. Emang kurang akal juga nih rekan kita nih. Saudara kita kurang akal. Ini hamparan tanah kosong masih luas banget. Yang hobi mancing masih pada mancing. Di sini udah hampir 200 meter lebih nih, 500-an diuruk. 500 meter lebih nih diuruk. So, ya baiklah rekan-rekan sahabatku semuanya, terima kasih waktunya sudah menonton video saya. Kita tutup aja video kali ini, nanti kita sambung lagi di video yang lain. Kita akhiri, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment di channel saya, Cokri Channel. Terima kasih. Saya tutup video kali ini.